Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan atau kita hadiahkan buat nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang gerakan Aligarh dan reformasi pendidikan. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya, Yulika Irfandi, dan kemudian rekan saya yaitu Muhammad Surya Pratama. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Sebelumnya, di sini kami memasukkan tentang Said Ahmad Khan, padahal Said Ahmad Khan ini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Baik, mengapa kami masukkan riwayat hidup Said Ahmad Khan di sini? Karena munculnya gerakan Aligarh itu berdasarkan atas pemikiran dari Said Ahmad Khan. Ini kami masukkan hanya untuk mensinkronkan pembahasan kami ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami tidak bacakan atau tidak bahas tentang riwayat hidup Said Ahmad Khan. Cuman kami berikan sedikit saja pemikiran dan karya Said Ahmad Khan. Yang pertama yaitu pemikiran Said Ahmad Khan ada dalam 3 bidang, yaitu yang pertama pada bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan politik. Pada bidang keagamaan ini, landasan pembaruan Ahmad Khan adalah bahwa pintu ijtihad terus terbuka. Ahmad membedakan antara al-din dan al-syariah. Al-din terkait dengan kepercayaan kepada Allah, sedangkan al-syariah berkenaan dengan moral dan kebersihan moral manusia. Dan kategori al-syariah ini belum berkembang secara final di setiap ruang dan waktu, dan merupakan kewajiban manusia untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang sekarang. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran dalam bidang pendidikan. Pemikiran Said Ahmad Khan dalam bidang pendidikan ini yaitu membangun sebuah lembaga pendidikan, yaitu pada tahun 1878 berdiri Muhammadan Anglo-Oriental College, yaitu disingkat dengan MAOC, dan berubah menjadi Aligarh Muslim University pada tahun 1925. Kemudian dalam pemikiran politik, pemikiran Ahmad Khan diilhami oleh tragedi yang menimpa umat Islam India karena pemberontakan Mutini pada tahun 1857. Menurut Ahmad Khan, terjadinya pemberontakan tersebut disebabkan oleh intervensi Inggris dalam soal keagamaan. Yang kedua, tidak diikutsertakannya orang India di berbagai lembaga perwakilan. Yang ketiga, yaitu tidak ada usaha pemerintah Inggris menjalin persahabatan dengan rakyat India. Kerjasama dengan Inggris itu mutlak dilakukan untuk dapat mengadopsi ketinggian dan kekuatan Barat. Dengan demikian, menurut Ahmad, aliansi Hindu dengan Islam adalah sesuatu yang sudah clear atau selesai, karena tidak akan membawa kemajuan umat Islam. Untuk itu, ia menjauhi Partai Kongres Nasional yang bersikap tidak kooperatif pada Inggris. Dari sinilah timbul pemikiran untuk membentuk negara sendiri, karena menurutnya umat Islam akan lenyap dalam mayoritas Hindu di India. Kemudian kita masuk kepada pembahasan inti kita, yaitu munculnya gerakan Aligarh. Bila ditinjau dari segi waktu, gerakan ini muncul setelah Sayyid Ahmad Khan wafat pada tahun 1889 Masehi. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari obsesi Sayyid Ahmad Khan dalam upaya memperbaiki nasib umat Islam di India, yang salah satu cara melalui jalur pendidikan. Kemudian dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pada tahun 1868 atau 1870, ia berkunjung ke Cambridge University di Inggris untuk memperoleh model dan sistem pendidikan yang baik. Lalu sepulangnya ia dari sana, pada tahun 1878, ia mendirikan sekolah modern yang diberi nama Muhammad Anglo-Oriental College atau MAOC di Aligarh. Di sekolah ini, selain mata pelajaran Islam yang menjadi perhatian utamanya, namun ada juga terdapat mata pelajaran modern yang diajarkan di sini,
seperti bahasa Inggris, ekonomi, filsafat, sejarah, ilmu pasti, kimia, dan sebagainya. Sekolah ini pun juga bukan hanya terbuka untuk orang Islam saja, namun juga terbuka untuk orang non-Muslim, dan bahkan tercatat pada perkembangan selanjutnya, yakni pada tahun 1947. Pada tahun 1947, presentasi jumlah pelajar yang non-Muslim meningkat. Kemudian diketahui pada tahun 1920-an, MAOC ini ditingkatkan statusnya menjadi sebuah universitas. Perkembangannya diarahkan pada perluasan wawasan dan cakrawala berpikir, humanisme yang luas, serta menerapkan sikap ilmiah. Munculnya gerakan-gerakan aligar dengan lembaga pendidikan MAOC ini pada awalnya merupakan tradisi keilmuan, yakni dalam pengkajian dan ilmu di lembaga ini didasarkan atas: yang pertama, kebebasan dalam berpikir; yang kedua, penghargaan terhadap sains dan kultur asing atau barat; yang ketiga, keterbukaan; yang keempat yaitu keseimbangan dalam pengembangan segi moral kejiwaan dan pikiran pelajar. Yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan komunitas Islam di India, dan sedikit atau banyak juga akan memenuhi kebutuhan seluruh komunitas yang ada di India secara baik. Dengan berpegang pada beberapa prinsip tersebut, MAOC sebagai lembaga pendidikan pada perkembangan selanjutnya lebih bersifat terbuka, loyal, dan kompromis. Yang dimaksudkan terbuka di sini adalah bahwa lembaga ini terbuka bukan hanya bagi pelajar Muslim, tapi juga pelajar non-Muslim, dan ilmu yang dikaji pun lebih bersifat umum dan tidak hanya tentang ilmu keislaman saja. Kemudian yang dimaksudkan dengan kompromis di sini adalah bahwa lembaga ini memiliki sikap loyal dan bahkan juga menjalin kerjasama dengan pihak penguasa serta menerima nilai-nilai barat. Hal ini yang menjadi pendorong gerakan aligar sebagai gerakan intelektual keagamaan menjadi semakin penting eksistensinya bagi kemajuan umat Islam di India. Itulah sekilas mengenai MAOC yang menjadi markas besar aligar dengan potensinya yang telah berkembang menjadi sebuah institusi yang berperan di dalam menyelesaikan persoalan di bidang pendidikan, sosial, dan politik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, setelah menjadi sebuah universitas, ia mampu membawa misi pusat gerakan pembaharuan Islam di India. Hal ini terbukti dari lembaga ini banyak muncul pemikir-pemikir serta pembaharu yang sangat berperan dalam usaha membangkitkan umat Islam di India menuju ke arah kemajuan. Baiklah, mungkin dari saya hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Surya Pratama.